salam sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu lagi bersama saya Joshua Gabriel Galamba selaku host yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Kembali lagi dalam channel kami, Accounting Creative on Podcast, memberikan edukasi, motivasi dan inovasi terkait akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini kita memiliki bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fikri Karim selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Joshua. Oke, Pak. Kalau boleh tahu gimana kabarnya sekarang, Pak? Pribadi atau institusi? Pribadi. Kalau pribadi ya insya Allah sehat-sehat. Oke, puji Tuhan, Pak. Sibuk dengan berbagai aktivitas akademik yang semakin meningkat, tapi secara keseluruhan sehat. Oke, siap-siap. Nah, Pak, sedikit sih kita mau cari tahu sih apa sih aktivitasnya Bapak mungkin beberapa belakangan ini, Pak, selaku wakil dekan bidang akademik membantu dekan Fakultas Ekonomi dalam menjalankan proses akademik yang ada di Fakultas Ekonomi. Karena saya dengar-dengar sih sedikit sih, Pak, kayaknya lagi sibuk kampus Merdeka ya, Pak. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak, bagaimana aktivitasnya Bapak, kesibukannya Bapak. Baik, terima kasih, Joshua. Jadi sebagai wakil dekan akademik itu sebenarnya punya fungsi selain akademik. Jadi menurut regulasi itu kan dia mengurusi tridharma, jadi memimpin pelaksanaan kegiatan tridharma seperti yang kita ketahui, pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian itu core bisnisnya pendidikan yang menjadi orientasi utama dari wakil dekan akademik. Namun itu ditunjang juga dengan tugas-tugas lainnya. Jadi wakil dekan bidang akademik itu diberikan tugas juga untuk mengkoordinir kegiatan kerjasama, utamanya di bidang akademik, kemudian memimpin pelaksanaan perencanaan. Jadi perencanaan di Fakultas Ekonomi adalah koordinasi dari wakil dekan akademik. Dan satu lagi itu adalah terkait dengan sistem informasi. Betul. Berarti jadi agak kompleks wakil dekan akademik. Siap. Berarti agak banyak yang diurus, Pak ya? Iya. Jadi terkait Pak, ya kampus Merdeka bagaimana itu, Pak? Kalau kampus Merdeka di Fakultas Ekonomi itu kan kita membentuk yang namanya unit MBKM, MBK Belajar Kampus Merdeka. Jadi melihat kompleksitas tugas dari wakil dekan akademik, dekan memutuskan untuk kita membentuk unit tersendiri yang memfasilitasi berbagai kegiatan MBKM itu yang ada 8 bidang itu. Berarti ada satu unit yang mengurusi hal itu. Betul. Jadi sehari-hari unit ini yang berkoordinasi dengan prodi-prodi, kemudian memfasilitasi mahasiswa, sharing informasi yang terkait dengan MBKM. Artinya kayak di bawahnya akademik ya, Pak? Membantu akademik. Ada pendelegasian kewenangan dari fakultas sebagai penanggung jawab MBKM itu. Siap. Kalau gitu ya, Pak. Nah, Pak, kita mau sedikit cerita-cerita, Pak, terkait bagaimana kehidupan lingkungan Fakultas Ekonomi, Pak. Artinya secara khusus dalam hal perkuliahan. Nah, bagaimana sih, Pak, pandangannya Bapak sekarang terkait perkuliahan yang ada di Fakultas Ekonomi yang secara khusus saat ini karena situasi dan kondisi yang mungkin kita harus melaksanakan mungkin secara online. Nah, bagaimana sih pandangannya Bapak? Memang kalau melihat kondisi sekarang ya tidak bisa kita katakan ideal ya untuk institusi akademik. Jadi banyak keterbatasan interaksi antara dosen dan mahasiswa itu kalau pakai media online ya berkurang ya. Tidak seintens atau tidak menggambarkan hubungan yang lebih humanis antara dosen dan mahasiswa. Karena kadang-kadang kan banyak interaksi langsung itu bisa menghasilkan informasi-informasi atau pengembangan wawasan yang lebih luas dibanding kita berinteraksi secara online. Betul sih, Pak. Walaupun kita difasilitasi oleh perguruan tinggi dengan akun Zoom. Setiap dosen itu walaupun tidak semuanya memilih akun tapi bisa sharing antara dosen. Samping itu juga kita saat ini Fakultas Ekonomi sedang menggagas ada learning management system
Jadi dari 545 kelas yang ada di kita, jadi sekitar 50%-nya sekarang sudah terbentuk kelasnya. Jadi sesuai seiring dengan waktu akan kita aktifkan itu. Walaupun nanti keadaan sudah berubah, harus kuliah offline, tetap itu kita jalankan untuk membantu efektivitas perkuliahan kita. Berarti Pak, sistem yang Bapak bangun ini memang dari memang sistem yang dibangun oleh Fakultas Ekonomi atau sistem yang mungkin dianut perguruan tinggi yang lain atau bagaimana itu Pak? Kalau LMS sendiri itu Learning Management System itu kan sudah sistem yang baku ya, sudah umum, sudah populer. Jadi digunakan di universitas sendiri, Fakultas Ekonomi itu bukan yang pertama. Jadi kita mencontoh keberhasilan dari fakultas lain. Kita minta bantuan ke Fakultas Teknik untuk mendesain LMS kita. Karena mereka yang menjadi salah satu pionir di Universitas Tadulako. Dan itu juga merupakan salah satu syarat bagi institusi untuk ikut dalam proses MBKM itu. Karena pertukaran mahasiswa salah satunya kan dilaksanakan secara daring. Nah, jadi institusi itu harus punya sistem untuk memfasilitasi kuliah mahasiswa yang dari luar universitas lain. Ini beberapa skema yang diberikan oleh Dikti itu kan ada salah satu yang mereka full daring. Jadi kita harus fasilitasi dengan kita membuat LMS itu. Nah, sedikit saja Pak, kalau membedakan terkait learning management system yang dibangun, yang mungkin kayaknya sudah diterapkan ya Pak? Sudah diterapkan dengan pembelajaran online sebelumnya. Jadi sebenarnya LMS ini membantu proses blended learning. Jadi, salah satu memang kelebihan, kalau salah satu manfaat dari online ini kan kita sebenarnya dosen itu tidak perlu tiap minggu masuk. Tidak perlu tiap minggu masuk. Jadi bisa blended ya, bisa kuliah tatap muka melalui online, tapi bisa juga memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, memposting video. Nah, LMS itu memfasilitasi itu. Jadi berbagai macam sumber belajar itu diletakkan oleh dosen secara online di sistem itu. Jadi mahasiswa mengakses dan bisa belajar mandiri dari situ. Itu memfasilitasi dosen sehingga walaupun banyak mata kuliah yang diasuh, tapi dengan sistem itu akan terbantu pengelolaan mata kuliah. Kira-kira seperti itu tujuan learning management system itu sendiri. Berarti sedikit membantu mahasiswa dalam hal mencari referensi mata perkuliahannya Pak. Dan lebih terstruktur ya? Betul. Betul. Jadi di LMS itu kan kita bagi-bagi per pertemuan. Setiap pertemuan itu ada katakanlah PowerPoint dan dosennya, kemudian sumber bacaan dari buku atau dibuat sendiri oleh dosen, posting di situ. Jadi mahasiswa tinggal memilih saja. Jadi bisa sambil tiduran di rumah dia membaca semua bisa. Jadi tidak perlu beli buku sebenarnya. Semuanya ada di situ. Idealnya begitu. Begitu. Tapi sih Pak, kalau saran, mungkin kalau kedepannya kita pembelajaran memang daring, lebih bagus sih Pak kalau misalnya kita kayak ada kayak pembelajaran video, artinya ada ketika pembelajaran mata kuliah itu dosen menjelaskan dalam bentuk video sih Pak. Betul sih. Kalau saya sarankan kedepannya bisa dilaksanakan sih Pak. Salah satu memang salah satu motivasi yang harus kita berikan ke dosen memang adalah melakukan inovasi. Inovasi. Jadi selain tatap muka kemudian atau posting link video dari tempat lain, dia bisa menuangkan proses pembelajaran yang dia rekam mandiri dalam bentuk video kan? Betul Pak. Posting ke mahasiswa mungkin akan lebih memudahkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, kira-kira begitu ya. Rasanya seperti itu sudah Pak, kayak offline. Artinya di depan dosen tetap menjelaskan, yang kita menyimak seperti itu sih Pak. Hemat waktu juga kan, jadi mahasiswa nonton video tayang lebih dulu. Jadi pertemuannya tinggal diskusi. Betul itu Pak. Karena kan kita biasanya seperti itu kalau offline kan Pak. Perkuliahan-perkuliahannya. Kemudian Pak, kan terkait pembelajaran yang mungkin kita lihat online dan kita juga lihat situasi.
Nah, dengan regulasi yang sekarang mungkin yang ada dilaksanakan oleh pemerintah secara khusus Gubernur Kota Palu. Nah, pasti saya paham bagaimana sebagai universitas mengikuti regulasi yang dibangun. Nah, bagaimana sih Pak pandangannya Bapak terkait regulasi? Kalau saya lihat mungkin kedepannya ini ada mungkin beberapa universitas di luar sana yang mungkin sudah mulai pembelajaran offline yang menggunakan shift. Itu. Apakah dengan regulasi yang sekarang yang mungkin dari Gubernur Kota Palu itu bisa kita terapkan secara khusus di lingkungan Fakultas Ekonomi, Pak? Jadi di Sulawesi Tengah kan kita diikat oleh regulasi Ya. oleh Gubernur Sulawesi Tengah maupun oleh Wali Kota. Ya, ya. Walaupun kita sendiri ada instruksi dari Kementerian melalui surat edaran Dirjen itu bahwa kita harus bersiap melaksanakan tatap muka. Oke. Terutama yang wajib kita laksanakan tatap muka itu adalah untuk mata kuliah yang mana ada mahasiswa pertukaran mahasiswanya. Jadi mahasiswa PMMDN itu kurang lebih ada 60-an di Fakultas Ekonomi. Oke. Dengan kurang lebih ada 30-an mata kuliah. Itu harus dilaksanakan secara offline. Oke. Jadi itu wajib kita laksanakan karena misi dari Merdeka Belajar itu kan salah satunya adalah terjadinya pertukaran budaya. Ya, betul. Ada sosialisasi antara mahasiswa dari luar UNTAD dengan teman-teman dari UNTAD sehingga terjadi pembauran budaya kan. Itu tidak mungkin kita lakukan kalau online. Ya, Harus offline. harus offline. Jadi kebijakan di Fakultas Ekonomi itu juga berdasarkan edaran rektor bahwa kapasitas maksimal itu 50% Dari ruangan yang total ada. ya, Total. kapasitas ruangan. Jadi kita memprioritaskan mata kuliah PMMDN itu. Oke. Ada 30-an. Nah, di mata kuliah yang PMMDN itu kan juga ada mahasiswa kita. Ya. Jadi kita manfaatkan itu untuk memfasilitasi mahasiswa yang kalau di survei itu sekitar 70% mahasiswa Fakultas Ekonomi itu Iya. menginginkan offline. Ya, Tapi betul. sayangnya kita belum bisa meluluskan itu karena kita dibatasi oleh regulasi maksimal 50%. Maksimal 50%. Kemudian kalau kita sebenarnya menyimak berbagai kasus di tempat lain, di mana ketika sekolah atau sarana pendidikan dibuka itu selalu muncul kasus baru. Ya. Selalu muncul kasus baru. Ya, Jadi pasti. kami di pimpinan fakultas dengan di tingkat jurusan dan prodi itu sudah berdiskusi Ya. sehingga kami memutuskan hanya membuka mata kuliah PMMDN, kemudian memungkinkan juga mata kuliah praktikum Oke. dan mata kuliah yang memanfaatkan lab komputer. Itu maksimal yang bisa kita buka. Dengan pembelajaran setiap kelas itu pakai shift. Jadi betul. bukan shift di hybrid, kita hybrid. Jadi 50% ada di ruangan, kemudian 50% lagi online. Ya. Jadi kita akan memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi informasi sehingga proses perkuliahan hybrid itu berjalan Ya. layaknya pertemuan offline, kira-kira begitu. Oke, baik, Pak. Jadi untuk menghindari risiko kita tetapkan seperti itu. Ya. Rencana ke depan seperti itu. Supaya artinya meskipun mahasiswa yang mungkin di luar Kota Palu Ya. itu bisa merasakan tetap adanya perkuliahan secara Betul. offline. Ya. Betul. Jadi nanti mereka bergantian datang. Misalnya minggu ini mereka ketemu yang 50%-nya, Ya. minggu depan gantian. yang Ya, Zoom lagi. Yang di rumah datang ke kampus, Nah, tadinya di kampus di rumah Ya. lagi. Jadi Betul sih. pembauran itu bisa kita laksanakan untuk semua mahasiswa. Oke, betul sih Pak. Saya sepakat sih Pak kalau misalnya memang dilaksanakan secara itu. Dan itu juga sih Pak tadi sempat Bapak singgung. Karena saya sepakat sekali Pak kalau misalnya Bapak bilang ada beberapa mata kuliah memang yang difilter memang untuk perlu dilaksanakan secara offline. Apalagi memang jujur Pak kemarin itu kan saya semester 6 ada beberapa mata kuliah praktikum yang memang mesti tidak bisa secara secara online, tapi memang harus
ada offline, artinya kita bertanya terkait bagaimana praktikum yang sudah kami kerjakan, dan dosen juga bisa berinteraksi dengan kita terkait apa yang sudah kita kerjakan. Seperti itu sih Pak. Apalagi betul sih Pak, lab komputer itu yang paling penting, karena tidak semua mahasiswa kan cepat untuk ya seperti itu Pak. Artinya belum lagi mahasiswa yang mungkin gaptek apalah yang seperti itu kan Pak. Jadi memang saya sepakat sekali Pak kalau misalnya memang beberapa mata kuliah memang itu harus difilter terkait pembelajaran ke depan. Oke. Nah, Pak, saya sedikit mau tanya sih Pak. Ini terkait kan sedikit Bapak singgung terkait perkuliahan ke depan yang mungkin kita persiapan untuk offline. Nah, pandangan Bapak, apakah kita sekarang ini proses untuk kita mempersiapkan hal itu, artinya kalau kita mau lihat apakah ruangan itu mencukupi, kemudian apakah fasilitas sekarang ini Pak, apa upaya mungkin dari pihak birokrasi sedang mempersiapkan hal itu untuk kesiapan-kesiapan untuk melaksanakan hal itu? Jadi kalau dilihat dari kesiapan sarana, dari 26 ruangan yang kita miliki itu sekarang 3 ruangan sedang dalam proses renovasi. Ya betul. Nanti ada 23 ruangan yang bisa kita gunakan. Itu sudah siap semuanya digunakan, tinggal kita mengatur mekanisme perkuliahannya saja. Jadi 23 itu sudah siap. Nah, ketika akan kita manfaatkan nanti itu mungkin sekitar tanggal 25. Jadi kita diberi diberi tanggal oleh universitas agar tanggal 25 itu harus sudah mulai perkuliahan offline. Oke. Di tanggal 25 koordinasi kami dengan wakil dekan bidang umum mengatakan bahwa 23 ruang itu siap dipakai. Ya, kita mengatur kalau sementara ini isinya masih kosong karena diamankan isinya, jadi pada saat dibutuhkan itu siap. Belum lagi kalau kita melihat sarana baru kita itu bisa difungsikan, ya bisa lebih banyak lagi. Jadi dari segi sarana, insya Allah tidak ada hambatan. Nah, Pak, itu kan tadi dari sisi sarana prasarana. Nah, sekarang Pak, bagaimana sih pandangan Bapak terkait kesiapan tenaga pendidik, staf semua yang mungkin akan terlibat dalam hal itu, sejak khusus dosen. Nah, apakah sudah siap untuk melaksanakan hal itu? Itu bagaimana Pak? Kalau dari aspek sumber daya manusia, khususnya staf ya, kalau staf yang di tenaga kependidikan khususnya, itu sebenarnya seluruh staf itu setiap hari datang. Jadi kalau staf kependidikan itu tidak masalah. Mereka siap. Dan rata-rata mereka sudah divaksin. Nah, kalau dari sisi dosen, tenaga dosen, itu memang belum semuanya divaksin. Belum semua dosen divaksin karena berbagai alasan. Tetapi sebagian besar sudah. Dan dosen-dosen menurut informasi yang kami terima dari prodi-prodi, sebagian besar bersedia melaksanakan kuliah offline. Jadi dari kesiapan dosen sebenarnya nggak masalah. Mungkin mereka sudah merindukan kuliah offline, cuma tetap kita harus hati-hati. Artinya tetap berketat prokes. Ya betul, karena beberapa teman dosen itu kan beberapa waktu lalu kena musibah dan sudah meninggal kita, jadi prinsip kehati-hatian itu tetap kita mesti jaga walaupun sudah divaksin semuanya. Betul. Nah, kalau dari sisi mahasiswa, itu survei yang dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, angka terakhir itu menunjukkan sekitar 70% ya Pak? 70% itu menginginkan kuliah offline. Dan mungkin itu karena ketebasan tadi ya, kuliah online dirasa tidak terlalu efektif, interaksi tidak bisa maksimal, betul. Kemudian mungkin juga waktunya terbatas karena hambatan jaringan, terutama kita di Palu sini kan, beberapa kali mengalami kendala jaringan, jadi sebagian besar mahasiswa itu menginginkan offline. Belum lagi kalau sering datang diskusi secara pribadi dengan kami di ruangan itu selalu menanyakan, Pak, kapan kita offline Pak? Jadi, itu pertanyaan selalu. Kami
sebenarnya secara pribadi juga ingin, Ah. tapi melihat kasus-kasus Ya. yang walaupun kita sudah divaksin tapi kasus tidak pernah berhenti, ya jadi kita mesti hati-hati. Ya, betul. Jadi syarat utama itu mahasiswa harus sudah divaksin. Oke. Jadi mahasiswa harus sudah divaksin, kemudian harus ada persetujuan orang tua. Oke, baik. Jadi tanpa vaksin, tanpa persetujuan orang tua, Itu mahasiswa tidak diperkenankan. untuk ikut Ikut berkuliah. offline. Oke, baik. Kemudian kita prioritaskan mahasiswa yang sekarang ini sudah berdomisili di Palu. Karena kan tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang Di luar sekarang kota. berada di Ya. kampung halamannya kan. Nah, betul Pak. Jadi kita tidak ingin memaksa mereka tiba-tiba harus datang. Iya. Jadi kami hanya mewajibkan yang sudah ada di Palu, kemudian sudah divaksin 2 kali dan ada persetujuan orang tua. Oke. Baik. Itu kebijakan yang akan kami tempuh beberapa pekan ke depan. Oke, baik. Berarti artinya Pak mulai dari sarana prasarana kemungkinan besar sudah siap, kemudian mulai dari staf dan tenaga pendidik, dosen itu juga sudah mulai siap, dan kembali lagi tinggal mahasiswanya. Mahasiswa. Apakah Jadi mau jangan lupa bahwa mahasiswa itu kan dalam usia, kalau kategori saya Nah, itu termasuk yang tidak bergejala. oh ya. Jadi kita tidak tahu apakah mahasiswa yang kelihatan sehat, bugar, tapi bisa juga menjadi pembawa Ya, betul. walaupun sudah divaksin. Betul. Jadi kita itu prinsip kehati-hatian kita karena ya melihat kasus-kasus kemarin. Oke, Ada dosen yang terkena musibah, kira-kira begitu. Oke, sip. Oke, Pak, kami kemarin dari tim podcast kami sudah memberikan Q&A terkait podcast kita saat ini, Pak. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, Pak. Tadi dari survei yang kami lakukan, itu ada beberapa bertanya, Pak. Kapan sih, Pak, perkuliahan tatap muka akan dilaksanakan? Nah, tadi mungkin teman-teman sudah sempat dengar bahwa kemungkinan besar akan dilaksanakan tanggal 25. Itu sudah fix ya, Pak? Iya. Sudah fix di tataran birokrasi, semua sudah tentukan di situ. Di UNTAD tingkat universitas. Jadi mahasiswa PMMDN itu kan tanggal 18 sudah mulai berdatangan mereka. Mulai tanggal 18 ya, Pak? 18 sudah mulai berdatangan ke Palu dan sudah disiapkan asramanya. Iya. Jadi tanggal 25 itu diharapkan semua sudah kuliah offline. Oke. Jadi rapat kemarin di tingkat rektorat juga yang dihadiri oleh Wadik bidang akademik. Setelah menyanggupi itu rata-rata menyatakan siap tanggal 25. Oke. Berarti Berarti Pak, sudah ada kesepakatan di tingkat universitas bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal awal perkuliahan offline. Oke. Berarti Pak bukan hanya Fakultas Ekonomi ya? Nah, Tapi UNTAD. seluruh UNTAD. Betul. Oh, baik. Informasi yang sangat luar biasa nih. Pasti teman-teman di luar sana sudah mempersiapkan diri. Oh, saya mau kuliah offline. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya, Pak, terkait ini ada yang bertanya, Pak, terkait Pak, bagaimana apabila mahasiswa belum divaksin, kemudian apakah itu diharuskan atau tidak, begitu Pak? Mungkin karena lambat divaksin atau bagaimana? Mungkin bisa enggak? Artinya dia punya kemauan untuk ikut offline, tapi belum divaksin, mungkin itu Pak? Masalahnya kita tidak membolehkan itu. Nah, tetapi sebenarnya di UNTAD ini kan difasilitasi oleh kita punya rumah sakit kan? Ya. Rumah sakit, jadi sekarang itu melayani tiap hari. Jadi kalau ada yang mau divaksin itu dilayani oleh rumah sakit UNTAD. Hanya saja tiap hari itu ada batas maksimal pelayanan. Jadi yang bagi mahasiswa, tenaga pendidikan atau dosen yang ingin divaksin, di UNTAD itu punya. Nah, UNTAD memfasilitasi ya melalui rumah sakit. Jadi kalau memang ingin kuliah offline, kemudian mata kuliahnya masuk di kategori mata kuliah yang akan kita umumkan nanti. Jadi kita nanti akan umumkan mata kuliah apa saja yang akan kita lakukan offline. Jadi pengumumannya akan spesifik mata kuliah ini yang akan kita laksanakan secara offline. Oke. Kemudian mahasiswanya nanti akan bergantian hybrid maksudnya. Ya. Jadi
minggu ini masuk bersama mahasiswa PMDN itu setengahnya, minggu depan bertukar lagi mereka. Jadi akan terjadi pembauran. Tapi dengan catatan tadi, yang mau offline harus sudah divaksin. Sudah harus divaksin dan membawa surat pernyataan dari orang tua. Persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua. Tanpa itu mereka ya harus online terus kalau tidak ada. Jadi kita harus menjaga apa? Harus menjaga kewaspadaan kan? Betul. Oke, nah jadi buat teman-teman, jadi informasi terkait akademik itu teman-teman bisa akses itu ada di IG ya Pak ya, ada Instagram, ada IG, ada Facebook juga. Jadi teman-teman kalau mau tanya terkait seputar itu bisa silakan dicari tahu ya Pak ya. Dan nanti akan diumumkan sama semua mata kuliah yang mungkin akan dilaksanakan secara offline. Oke. Nah, mungkin teman-teman sekian cerita kita pada saat ini dalam bidang akademik seputaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah hadir dalam podcast kami. Semoga informasi yang saat ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel kami, yaitu Outing Kreatif Podcast, memberikan edukasi, motivasi, dan inovasi terkait aplikasi. See you next time, sampai jumpa, sampai kembali dalam